Nah, coba seru di sini kita akan bahas spoiler untuk One Piece baru yaitu di chapter 1058. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum show ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal yang bersih menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Me. Pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton sampai habis agar tidak tersesat seperti Babang Zoro. Nah, kali ini seperti biasa, kita akan membahas spoiler dari One Piece baru yaitu di chapter 1058. Dan kali ini adalah chapter yang pastinya menjadi favorit dari kalian semua karena di sini kita akan mendapatkan bounty. Dan kita akan langsung saja. Dimana judul untuk chapter ini adalah A New Emperor atau Kaisar yang baru. Nah, di chapter ini pula bukan hanya bounty dari topi jerami saja yang terungkap, tapi bahkan orang-orang yang lain pun dijelaskan di chapter ini. Yang lagi-lagi itu semakin mantap kan buat kita para penikmat bounty. Dan dimana untuk bahasan kali ini kita akan mulai dulu dari bounty bajak laut topi jerami kita. Rata-rata bounty dari bajak laut topi jerami ini naik di angka yang sangat fantastis, yaitu masing-masing di 300 juta berry. Mungkin tidak terlihat terlalu besar karena angkanya sekarang sudah sangat-sangat besar sekali, tapi jika kita bandingkan dengan dahulu, angka ini adalah angka yang sama setelah Luffy melawan pemerintahan dunia pasca Enies Lobby. Nah, di sini kita akan mulai dulu ya dari bounty teteh favorit kita yaitu Nami Chuan. Di mana bounty-nya naik di angka 360 juta berry yang sebelumnya ada di 66 juta berry. Lalu juga untuk Brook yang dari 83 juta berry naik menjadi 380 juta berry, dan Franky dari 97 juta berry menjadi 400 juta berry. Yang akhirnya nih, setelah dia kesal dengan bounty Usopp di 200 juta berry sebelumnya, dia ikutan naik tapi lagi-lagi masih di bawah Usopp. Setelah dikatakan bounty dari dewa kita yaitu Usopp lebih besar dari Franky, dan benar saja seperti prediksi kita sebelumnya, pasti akan menyentuh bounty dewa atau God yang pernah udah sampaikan di SBS lalu. Ketika ada yang bertanya berapa bounty God Enel jika ada di lautan, dan Oda menjawab 500 juta berry. Dan itulah bounty untuk our God kita yaitu Usopp. Next adalah bounty dari tante arkeolog kita, dan seperti prediksi kita juga sebelumnya di video yang pernah saya bilang, jika bounty-nya kemungkinan akan ada di sekitaran 1 miliar berry, tapi ternyata kurang sedikit dan bounty-nya ada di 939 juta berry, alias bounty-nya naik 800 juta lebih atau 700% dari 130 juta berry sebelumnya. Yang menurut saya ini adalah harga yang sangat pantas untuk seseorang yang dikatakan dapat membaca hal tabu dan bahkan semua orang pun mengincarnya. Mulai dari mantan Yonko, Kaido dan Big Mom sampai Gorosei pula mengincar Nico Robin ini. Dan selanjutnya adalah dokter kapal kita. Dia adalah Tony Choppa si lucu. Dimana perkembangan bounty-nya di awal banget adalah di 50 berry karena dia dianggap sebagai peliharaan. Dimana bounty kedua naik 100% alias menjadi 2 kali lipat di 100 berry. Dan sekarang pula dia mendapatkan kenaikan yang paling tinggi dibandingkan semua krunya yang lain karena naik 10 kali lipat atau 1000%. Ya benar, dari 100 dikali 10 menjadi 1000 berry. Wadaw, kasihan banget ya untuk chopper ini. Dan jika seperti ini, saya jadi curiga nih, dimana bajak laut Shanks juga dia memiliki peliharaan yang bernama Monster, dan dia adalah monyet milik Bong Pans yang menurut Oda, monyet ini dia skuad eksekutif yang lain dan jago juga menggunakan haki. Apa jangan-jangan bounty-nya kecil ya, atau bahkan sampai ratusan juta berry karena lagi-lagi dikatakan dia setara eksekutif dari bajak laut Shanks. Yang lengkapnya ini akan kita bahas di video Rabu malam ya, pastikan kalian tonton. Nah, lalu yang penting juga adalah tentang bounty dari monster bajak laut topi jerami. Kita akan mulai dari yang terkecil ya, dimana sebelumnya saya mendapatkan spoiler kalau Sanji di 999 juta dan Zoro di 1 juta. Ternyata itu masih fake karena yang benarnya adalah seperti ini. Lagi-lagi kita akan mulai lagi ya dari yang terkecil. Pertama adalah Sanjay. Aduh, Babang Sanjay nih, yang dulunya bounty-nya lebih besar dari Zoro walau tetap di bawah Jinbei. Sekarang dia semakin menyusut lagi karena sekarang ada di peringkat yang keempat di angka 1 miliar 32 juta berry. Ya benar, di bawah Queen yang 1 miliar 320 juta berry.
Di mana selanjutnya adalah Jinbei di angka 1,1 miliar berry atau 1 miliar 100 juta berry, dan hanya terpaut 1 juta berry saja adalah Babang Joro-Joro kita di 1 miliar 101 juta berry. Dan dengan ini resmi mereka pasti akan mendapatkan sebutan sebagai Komandan 1, 2, dan 3 dari Yonkou dengan bounty di atas 1 miliar berry dan terpaut cukup jauh dengan kaptennya yaitu Luffy di 3 miliar berry. Padahal ya kalau dari skill sih sebenarnya nggak jauh-jauh amat. Bahkan Jinbei aja kita masih belum melihat all out-nya di Wano Kuni ini karena lawannya tidak sepadan. Lalu bounty selanjutnya yang kita dapat di sini juga adalah bounty dari kelompok baru yang benar-benar merusak dunia One Piece ini secara langsung dan tidak langsung. Dia adalah Cross Guild yang ternyata Buggy bukanlah pemimpin dari organisasi itu. Dikatakan founder dari Cross Guild adalah Crocodile, yang sebenarnya ini hal yang sangat cocok sekali dibentuk oleh sosok jenius yang satu ini, yang akhirnya dia menciptakan organisasi militer seperti Barakue Works yang dia bangun dahulu, di mana Mihawk mendapatkan undangan dan akhirnya dia menerimanya. Ya gabut juga kali ya mau ngapain. Dan satu hal yang menarik adalah ternyata Mihawk dulunya memiliki sebutan sebagai Marine Hunter atau pemburu angkatan laut yang paralel dengan Zoro sebagai Kaizoku Gari atau pemburu bajak laut. Dan dikatakan kenapa Mihawk memburu angkatan laut karena katanya sudah tidak ada bajak laut yang cukup kuat untuk dilawan lagi, makanya akhirnya dia memburu angkatan laut juga. Dan lalu kenapa Buggy yang menjadi Yonko padahal bukan dia founder dari Cross Guild? Karena menurutnya itu adalah kesalahan dari angkatan laut, di mana wajah Buggy lah yang ada di tengahnya. Dan itu membuat Buggy seperti ketuanya, makanya angkatan laut mengira jika Buggy lah ketua dari Cross Guild ini. Tapi jangan salah, kalau begitu mereka memiliki bounty yang sangat-sangat luar biasa. Kita akan mulai dulu dari Crocodile. Mantan Shichibukai dengan bounty di 81 juta berry, tapi saya sendiri masih merasa jika bounty Crocodile dari dahulu harusnya sangatlah tinggi sekali. Mengingat dia punya kepintaran, ya contohlah dengan caranya membuat organisasi dan bahkan sekarang di Cross Guild ini, dan dia pula sangat-sangat kuat sekali dan berperan luar biasa di Arc Marineford. Jika tidak setara Komandan Yonkou, ya sedikit di bawah lah. Makanya sering saya katakan, Luffy dulu menang melawan Crocodile di Alabasta pun murni plot armor saja. Jika kita melihat kemampuan Crocodile dari Impel Down sampai Marineford. Dan akhirnya terbukti dengan bounty Crocodile yang ada di 1,9 miliar berry. Harga yang sangat pantas sekali untuk seorang sepintar Crocodile ini. Dimana selanjutnya adalah bounty dari Our Lord kita, yaitu Sang Yonkou. Ingat walau kesalahan dari ketua guild, tapi dia memiliki bounty yang sangat besar di angka 3 miliar 189 juta berry. Wow, ini adalah angka yang sangat luar biasa karena di atas Luffy juga, bahkan di atas Kurohige di angka 2,2 miliar berry. Lalu bounty yang sudah kita tunggu sejak lama sekali, seseorang yang ingin Zoro lampaui, Shichibukai yang muncul pertama kali sejak chapter 50. Dan juga seorang yang dinobatkan sebagai rival dari Sang Yonkou, Shanks, yang menjadi favorit kalian semua, yang pastinya sangat-sangat kuat sekali. Dan benar, dia adalah Dracula Mihawk, dimana di video yang sudah saya bahas lama sekali di tahun 2019, di situ saya bilang jika bounty-nya akan ada di sekitaran 3 miliar berry. Karena dia rival dari Shanks, maka bounty-nya tidak akan terpaut cukup jauh, yang ternyata jauh lebih dekat lagi karena bounty-nya ada di angka 3,6 miliar berry. Yang berarti sebutan Mihawk yang setara dengan Yonkou memang tidak salah kan? Bahkan sekarang satu-satunya bounty yang ada di atas Mihawk dan dia seorang Yonkou hanyalah Shanks saja yang menjadi rivalnya. Mana nih yang masih suka bilang kalau Mihawk tidak sekuat itu walau disandingkan dengan Shanks? Sayang sekali. Dan dikatakan juga di spoiler kali ini, jika Buggy memiliki hutang besar kepada seseorang, dan siapakah orang yang dimaksud? Apakah Luffy ya? Dimana di chapter ini pula dikatakan jika Kurohige akhirnya dimunculkan kembali, yang ini kelihatan lah ya, sudah terlihat polanya seperti apa. Nah sebenarnya saya pula mendapatkan spoiler bounty dari Yamato di 777 juta, Monosuke di 150 juta, dan Tama di 225 juta. Tapi entah ini legit atau tidak, jadi jangan telan mentah-mentah dulu ya untuk spoiler yang ini. Nah lalu untuk menutup chapter, kita pun dilempar ke pasukan revolusioner dan dikatakan ada suara Denden Mushi yang berdering, dan ternyata yang nelpon adalah sang kaisar api. Iya benar, Sabo.
Dan berita buruk untuk kita semua, di mana minggu depan libur. Nah, jadi itu untuk explore kali ini, karena kita mendapatkan bounty dari Babang Joro-Joro, di mana kali ini juga ada hal yang sangat spesial. Di mana kami dari DNM Merchandise sedang ada promo diskon besar-besaran untuk produk kami, yaitu Zoro Lost in Pixel. Anjay. Harga pun sedang promo parah dari 150.000 menjadi hanya 89.000 saja. Dan pemesanan pun tentu saja sudah bisa COD dan ada potongan ongkir juga untuk pembelian melalui e-commerce, di mana terdapat juga garansi pengembalian jika produk tidak sesuai dengan selera kalian. Nah, buat yang pingin kan bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Karena ingat, promo terbatas sekali untuk jumlahnya, jadi siapa cepatlah dia yang mendapatkan Babang Zoro. Ya, semoga aja lah ya kurirnya nggak ikutan nyasar kayak Babang Zoro. Aduh, pemesanan dapat kalian lakukan melalui Tokopedia, Shopee, dan WA. DNM Merch membuat wibu menjadi lebih stylish. Jangan malu jadi wibu, karena kami fit everywhere. Wadaw. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Dev yang pamit, and I'll see you guys next time.